Bayangkan sebuah kaum yang tidak hanya menolak kebenaran, tetapi juga tega membantai 300 nabi yang diutus untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah tragedi nyata yang menjadi noda kelam dalam sejarah manusia. Siapa mereka, dan apa yang mendorong mereka melakukan dosa sebesar ini? Apakah kesombongan, kerakusan, atau pengaruh kekuatan gelap yang membuat mereka melawan langsung utusan Tuhan? Kisah ini lebih dari sekadar pembangkangan. Ini adalah pembantaian terencana yang mengguncang surga dan bumi. Para nabi ini datang dengan pesan cinta, tetapi justru disambut dengan pengkhianatan dan kekejaman tanpa ampun. Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan? Apa rahasia kelam yang membuat mereka tega melakukan pembunuhan massal ini? Dan yang lebih mengejutkan, apakah warisan dosa mereka masih hidup hingga kini, diselubungi konspirasi global? Kisah kaum yang tega membunuh 300 nabi ini adalah salah satu peristiwa paling mengejutkan dalam sejarah peradaban manusia. Para nabi yang diutus oleh Tuhan datang membawa cahaya di tengah kegelapan, mengajarkan kebaikan, keadilan, dan jalan menuju keselamatan. Namun, bukan penghormatan yang mereka terima, melainkan penghinaan, kekerasan, dan pada akhirnya, pembunuhan brutal. Kaum ini tidak hanya melawan para nabi, tetapi juga menantang langsung kekuasaan Tuhan, seolah-olah mereka merasa tak tersentuh oleh balasan ilahi. Dikisahkan dalam teks-teks kuno, kaum ini hidup dalam kemewahan yang luar biasa, tetapi juga dalam kemerosotan moral yang tak terbayangkan. Mereka tidak hanya menyembah berhala, tetapi juga terlibat dalam praktik-praktik gelap seperti perzinahan, penindasan, dan bahkan pengorbanan manusia. Ketika para nabi mencoba memperingatkan mereka, kaum ini merasa terancam. Bukannya mendengar dan bertobat, mereka justru menyusun rencana jahat untuk membungkam para nabi secara permanen. Dalam sejarah gelap ini, para nabi dibunuh dengan cara yang sangat kejam, dari diracun hingga dibakar hidup-hidup. Namun, seperti setiap perbuatan, dosa besar ini tidak luput dari balasan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Tuhan menurunkan azab yang dahsyat kepada kaum ini. Gempa bumi, banjir besar, hingga wabah mematikan menghancurkan peradaban mereka dalam sekejap. Kota-kota megah mereka menjadi puing-puing, dan nama mereka tercatat sebagai peringatan bagi generasi berikutnya. Tapi pertanyaannya, apakah dosa besar mereka benar-benar berhenti di sana? Teori konspirasi modern menyebutkan bahwa warisan kaum ini mungkin masih hidup dalam bentuk yang berbeda. Beberapa kelompok rahasia atau kekuatan gelap yang mempengaruhi dunia saat ini diduga mewarisi sifat pemberontakan dan kekejaman mereka. Bahkan, beberapa peneliti percaya bahwa simbol-simbol tertentu dalam budaya modern adalah jejak tersembunyi dari kaum ini. Apa sebenarnya yang mendorong mereka melakukan kejahatan sebesar itu? Apakah karena rasa takut kehilangan kekuasaan, pengaruh iblis, ataukah kebutaan akibat kemewahan duniawi? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini untuk menghindari kejatuhan yang sama? Video ini tidak hanya mengungkap kisah kelam kaum pembangkang ini, tetapi juga membawa Anda melihat dampaknya pada peradaban masa kini. Bersiaplah untuk menggali sejarah tergelap yang penuh dengan misteri, rahasia, dan pelajaran berharga yang bisa mengubah cara Anda melihat dunia. Jangan sampai melewatkan kisah penuh darah dan air mata ini, karena kebenarannya lebih besar dari yang bisa Anda bayangkan. Dalam kehancuran kaum tersebut, tersimpan peringatan besar bagi seluruh umat manusia. Kisah mereka bukan sekadar catatan sejarah, melainkan refleksi akan sifat manusia yang seringkali terlena oleh kekuasaan, nafsu, dan kesombongan. Para nabi yang mereka bunuh sebenarnya membawa pesan cinta kasih, keadilan, dan keimanan. Tetapi kaum ini terlalu sibuk mempertahankan ego dan kejahatan mereka. Kehancuran mereka menjadi bukti nyata bahwa tidak ada kekuatan yang bisa melawan ketetapan Tuhan. Namun, jejak kaum ini tidak sepenuhnya hilang. Dalam beberapa peninggalan arkeologis dan manuskrip kuno, terdapat petunjuk mengenai lokasi kota mereka yang telah lenyap. Beberapa sejarawan dan arkeolog menduga bahwa kota-kota ini kini terkubur di bawah gurun pasir yang luas atau terendam di dasar laut. Peninggalan seperti reruntuhan bangunan megah, prasasti kuno, dan artefak menunjukkan betapa maju peradaban mereka. Tapi, kemajuan itu akhirnya menjadi sia-sia karena moralitas mereka hancur. Yang mengejutkan,
Beberapa kisah juga menyebutkan bahwa tidak semua dari kaum ini dihancurkan. Ada segelintir yang berhasil melarikan diri dan menyebar ke berbagai wilayah, membawa ajaran dan tradisi mereka yang penuh dosa. Mereka diyakini menyusup ke peradaban lain, memengaruhi budaya, agama, bahkan politik hingga zaman modern. Hal ini menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan teolog. Apakah pengaruh kaum pembangkang ini masih terasa hingga sekarang? Tapi inilah pertanyaan besar yang harus kita renungkan. Jika Tuhan telah menunjukkan tanda-tanda kehancuran akibat dosa besar di masa lalu, mengapa sebagian dari kita masih mengulang kesalahan yang sama? Apakah manusia tidak pernah belajar dari sejarah? Atau apakah kita terlalu terbuai oleh ilusi kekuasaan dan kenikmatan duniawi, sehingga melupakan tujuan utama kehidupan ini? Kisah ini mengingatkan kita untuk melihat lebih dalam ke dalam hati kita masing-masing. Apakah kita termasuk mereka yang mendukung kebaikan, atau justru secara tidak sadar menjadi bagian dari kerusakan? Sejarah adalah cermin, dan kita harus berhati-hati agar tidak menciptakan kehancuran yang sama seperti kaum yang telah dilupakan waktu ini. Jejak kehancuran kaum pembunuh para nabi terus menjadi pelajaran yang relevan hingga kini. Dalam setiap lapisan sejarah, kita menemukan pola yang serupa. Kekuasaan besar yang disertai dengan kesombongan, kebejatan moral, dan pengabaian terhadap nilai-nilai kebaikan. Kaum ini, meski namanya telah terkubur dalam lembaran waktu, menyisakan pertanyaan mendalam tentang bagaimana kesalahan yang begitu besar dapat terjadi berulang kali sepanjang sejarah. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa kaum ini tidak sekadar membunuh nabi-nabi atas dasar penolakan, tetapi karena ketakutan mereka terhadap pesan kebenaran. Para nabi itu datang dengan membawa revolusi moral dan spiritual yang dapat mengancam dominasi kaum penguasa yang korup. Bagi mereka, kebenaran adalah ancaman. Dalam catatan kuno, disebutkan bahwa pembunuhan nabi-nabi tersebut sering dilakukan secara brutal, di depan umum, untuk menunjukkan kekuatan mereka. Mereka ingin menanamkan ketakutan pada siapapun yang mencoba melawan sistem yang mereka bangun. Namun, ironisnya, tindakan keji ini justru mempercepat kehancuran mereka. Yang lebih mengerikan, ada laporan dari teks-teks kuno yang menyatakan bahwa sebagian dari kaum ini melakukan perjanjian dengan kekuatan gelap demi mempertahankan kedudukan mereka. Ritual-ritual penuh dosa dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Mereka mencampur adukan agama dengan tahayul dan praktik-praktik menyimpang, sehingga kebenaran menjadi kabur di mata rakyat mereka. Inilah sebabnya, kehancuran kaum ini sering digambarkan tidak hanya sebagai hukuman Tuhan, tetapi juga sebagai bentuk keadilan yang tak terelakkan. Dari sudut pandang arkeologi, beberapa reruntuhan kota yang diduga milik kaum ini menunjukkan tingkat peradaban yang tinggi. Struktur bangunan yang megah, sistem irigasi yang canggih, dan bukti perdagangan antar wilayah menunjukkan bahwa mereka adalah kaum yang sangat maju secara teknologi dan ekonomi. Namun, semua itu tidak mampu menyelamatkan mereka dari kehancuran. Kemajuan yang seharusnya menjadi berkah malah berubah menjadi alat untuk memperbudak, menindas, dan mengagungkan diri mereka sendiri. Apa yang lebih mencengangkan adalah teori konspirasi yang berkembang di zaman modern. Beberapa peneliti percaya bahwa praktik-praktik korupsi moral kaum ini mungkin telah diwariskan secara terselubung kepada kelompok-kelompok tertentu di era modern. Mereka menyebut adanya pola yang mirip dalam sistem kekuasaan di berbagai belahan dunia. Kekayaan yang luar biasa, penggunaan kekuatan untuk menindas, dan pengabaian terhadap moralitas. Apakah ini berarti jejak kaum pembangkang tersebut masih hidup dalam bentuk yang berbeda? Ataukah ini sekadar spekulasi belaka? Kisah ini bukan hanya tentang kehancuran satu kaum, tetapi tentang bagaimana sejarah selalu memberikan pelajaran yang seringkali diabaikan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi apakah kita juga sedang mengulang kesalahan yang sama? Apakah kita menjadi lebih baik, atau justru semakin jauh dari nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh para nabi dan pemimpin moral di masa lalu? Di akhir kisah ini, kita dihadapkan pada pilihan: belajar dari masa lalu dan membangun dunia yang lebih baik, atau membiarkan sejarah gelap ini terulang kembali dengan konsekuensi yang lebih besar. Karena jika Tuhan telah menghancurkan kaum yang lebih kuat dan lebih maju dari kita,
maka bukan tidak mungkin kehancuran serupa bisa terjadi lagi di masa depan. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk berubah, atau justru memilih untuk mengabaikan peringatan ini? Dalam kehancuran kaum yang berani menentang para nabi, terkandung pesan yang begitu kuat. Kesombongan manusia selalu menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Tidak peduli seberapa hebat peradaban mereka, seberapa megah kota-kota yang mereka bangun, atau seberapa luas wilayah kekuasaan mereka, semuanya sia-sia jika diiringi dengan kedurhakaan. Kaum ini bukan hanya menolak pesan kebenaran, tetapi juga secara aktif melawan utusan Tuhan, membunuh mereka dengan cara keji demi mempertahankan kekuasaan dan kehendak mereka sendiri. Dalam catatan beberapa kitab suci, kehancuran kaum ini sering digambarkan sebagai sesuatu yang datang tiba-tiba dan tidak terduga. Ada yang dihancurkan oleh gempa bumi dahsyat, ada pula yang diterjang badai api, hingga sebagian yang tenggelam dalam banjir besar. Satu kesamaan yang selalu muncul adalah bahwa peringatan selalu mendahului azab. Nabi-nabi yang mereka bunuh sebenarnya datang untuk menyelamatkan mereka, tetapi kesombongan membuat mereka menutup hati dan mengabaikan setiap peringatan tersebut. Yang lebih menarik, ada teori bahwa kaum ini tidak hanya melawan para nabi, tetapi juga melakukan berbagai pelanggaran moral lainnya. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang tenggelam dalam hawa nafsu, perzinahan, perbudakan, dan bahkan praktik-praktik ritual gelap menjadi hal yang biasa. Beberapa teks kuno bahkan menyebutkan bahwa kaum ini menjalankan apa yang disebut ritual pemujaan berhala, yang melibatkan pengorbanan manusia. Praktik-praktik ini tidak hanya mencerminkan kerusakan moral mereka, tetapi juga menjadi alasan mengapa mereka begitu menentang ajaran para nabi yang menyerukan kesucian dan ketertiban. Namun, salah satu pertanyaan terbesar yang masih membayangi sejarah adalah, mengapa mereka tetap memilih jalur kehancuran, meski telah melihat tanda-tanda peringatan? Jawabannya mungkin terletak pada sifat dasar manusia yang seringkali tergoda oleh kekuasaan, harta, dan kenikmatan duniawi. Ketika semua itu sudah menguasai hati, kebenaran menjadi sesuatu yang dianggap mengganggu dan menakutkan. Inilah sebabnya kaum ini tidak hanya menolak para nabi, tetapi juga berusaha menghancurkan segala bentuk kebenaran yang dibawa oleh mereka. Di era modern, jejak kehancuran kaum ini seringkali dijadikan peringatan. Namun ironisnya, banyak yang memilih untuk mengabaikannya. Dunia saat ini dipenuhi dengan kemajuan teknologi, kemewahan, dan hiburan yang seringkali mengalihkan perhatian kita dari nilai-nilai kebaikan. Beberapa pihak bahkan berpendapat bahwa pola kehidupan kaum pembangkang di masa lalu sedang terulang dalam bentuk yang berbeda. Ritual-ritual gelap mungkin sudah tidak terlihat, tetapi bentuk baru dari perbudakan, ketidakadilan, dan keserakahan tetap ada di berbagai tempat. Jadi, apakah kita akan mengulangi kesalahan yang sama? Ataukah kita akan belajar dari sejarah kaum ini untuk menciptakan dunia yang lebih baik? Jawaban atas pertanyaan ini ada di tangan kita semua. Sejarah tidak hanya untuk diingat, tetapi juga untuk dijadikan pelajaran agar kita tidak mengulangi kebodohan yang sama. Kita diingatkan bahwa kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan, dan keadilan akan selalu menang, meski harus melalui jalan yang penuh rintangan. Namun pelajaran terbesar dari kisah kaum yang membunuh para nabi ini bukan hanya tentang kehancuran mereka, tetapi juga tentang bagaimana kebenaran tak pernah bisa sepenuhnya dihapuskan, meskipun ditekan, dilawan, atau bahkan dibasmi dengan cara yang paling brutal. Para nabi yang mereka bunuh telah meninggalkan warisan abadi berupa ajaran-ajaran yang terus hidup hingga hari ini. Kebenaran, meskipun seringkali terasa seperti lilin kecil di tengah badai, selalu berhasil bertahan dan menerangi kegelapan, bahkan setelah berabad-abad. Ada satu fakta menarik yang sering diabaikan. Kaum-kaum seperti ini seringkali merasa tak terkalahkan. Mereka memiliki kekuasaan besar, teknologi yang maju untuk zamannya, dan kehidupan yang tampaknya penuh kemewahan. Namun, semua itu ternyata rapuh ketika mereka menghadapi murka Tuhan dan hukum alam yang tak bisa ditawar. Keangkuhan mereka justru menjadi alat penghancur diri. Apa gunanya kekayaan jika tidak ada moral yang menopangnya? Apa artinya kekuasaan jika tidak digunakan untuk kebaikan? Salah satu pelajaran moral dari kisah ini adalah bahwa
Kedurhakaan tidak pernah berujung baik, bahkan jika terlihat menguntungkan untuk sementara waktu. Bagi kita yang hidup di zaman modern, kisah ini harus menjadi peringatan bahwa sejarah cenderung berulang jika kita tidak belajar darinya. Banyak yang percaya bahwa manusia saat ini telah melangkah terlalu jauh dalam mengejar kesenangan duniawi, mengorbankan nilai-nilai yang seharusnya menjadi fondasi peradaban. Ada juga pertanyaan menarik yang diajukan oleh sejarawan dan ahli agama. Apakah kisah kaum ini sepenuhnya berlalu, atau apakah ada jejak keturunan mereka yang masih hidup di masa sekarang? Apakah pola-pola yang sama terlihat dalam kehidupan kita saat ini? Keserakahan, kerakusan, dan penindasan terhadap kebenaran? Beberapa teori konspirasi bahkan menyatakan bahwa peradaban modern memiliki elemen-elemen yang mirip dengan kaum pembangkang ini, terutama dalam hal bagaimana kebenaran seringkali diabaikan, atau bahkan sengaja ditekan demi keuntungan segelintir pihak. Ketika kita merenungkan semua ini, kita dihadapkan pada pertanyaan yang sangat mendalam. Apakah kita siap untuk belajar dari kisah tragis mereka? Ataukah kita hanya akan menjadikan kisah mereka sebagai legenda yang dilupakan, sementara kita sendiri berjalan di jalan yang sama menuju kehancuran? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya bergantung pada para pemimpin, tetapi juga pada setiap individu yang memilih untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai moral, kebenaran, dan keadilan. Karena pada akhirnya, sejarah selalu memiliki cara untuk menguji manusia. Apakah kita akan mengulangi kesalahan yang sama? Ataukah kita akan memecahkan siklus ini dan menciptakan masa depan yang lebih baik? Kisah kaum yang membunuh 300 nabi adalah cermin bagi kita semua. Cermin yang memaksa kita untuk bertanya, apakah kita sudah benar-benar belajar? Merenungkan kisah kaum yang membunuh 300 nabi, kita dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa sejarah manusia penuh dengan kekerasan terhadap kebenaran. Ketika para nabi datang dengan membawa pesan dari Tuhan, mereka sebenarnya memberikan kesempatan bagi kaum ini untuk berubah, untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, apa yang dilakukan? Mereka justru menolak dengan cara paling brutal, menghabisi para utusan Tuhan satu persatu. Perbuatan mereka bukan hanya melawan manusia, tetapi juga melawan hukum alam dan moralitas yang telah Tuhan tetapkan. Namun, pertanyaan besar yang sering muncul adalah, mengapa mereka begitu tega? Apa yang membuat hati mereka menjadi begitu keras, hingga tak segan membunuh orang-orang yang datang dengan maksud baik? Jawabannya terletak pada keserakahan, keangkuhan, dan rasa tidak mau kehilangan kendali atas kekuasaan duniawi mereka. Para nabi yang datang membawa pesan kebenaran dianggap sebagai ancaman bagi gaya hidup mereka yang penuh dosa. Kaum ini merasa bahwa menerima kebenaran berarti harus meninggalkan kenikmatan duniawi mereka, seperti kekayaan, kekuasaan, dan kehidupan yang penuh hawa nafsu. Beberapa catatan sejarah bahkan menggambarkan bagaimana para nabi ini tidak hanya dibunuh secara fisik, tetapi juga difitnah, dihina, dan dipermalukan di depan umum. Mereka diintimidasi, diusir dari komunitas, bahkan dijadikan bahan ejekan di hadapan rakyat. Tetapi para nabi tidak pernah menyerah. Meski nyawa mereka direnggut, misi mereka tetap hidup. Ajaran-ajaran mereka diturunkan dari generasi ke generasi, hingga menjadi pondasi nilai-nilai yang kita pegang saat ini. Namun, kisah ini tidak berhenti di sana. Tuhan, sebagai Sang Maha Adil, tidak tinggal diam. Hukumannya datang dengan cara yang tak terduga. Kaum yang membunuh para nabi ini akhirnya menghadapi kehancuran total. Kota-kota mereka yang megah berubah menjadi puing-puing, dan nama mereka hanya menjadi peringatan dalam kitab-kitab suci. Banjir besar, gempa bumi, wabah penyakit, segala bentuk bencana datang silih berganti, menghapuskan mereka dari muka bumi. Mereka yang dulu merasa tak terkalahkan, akhirnya hancur oleh tangan kekuatan yang jauh lebih besar daripada mereka. Tetapi, inilah bagian yang paling menarik sekaligus mengerikan. Apakah pola ini masih terjadi di zaman kita? Jika kita jujur, kita dapat melihat bahwa banyak elemen dalam masyarakat modern yang mencerminkan perilaku kaum pembangkang ini. Penindasan terhadap kebenaran, manipulasi informasi, keserakahan yang mengorbankan nilai-nilai moral, semuanya terlihat jelas. Para pembawa kebenaran mungkin tidak lagi dibunuh secara fisik seperti dulu, tetapi mereka seringkali dihapuskan secara sosial,
dicabut kredibilitasnya, atau dijadikan sasaran fitnah. Ini adalah bentuk baru dari pembangkangan terhadap kebenaran. Beberapa teori bahkan menyatakan bahwa kaum ini mungkin tidak sepenuhnya punah. Ada anggapan bahwa keturunan mereka masih hidup hingga kini, menyusup ke dalam berbagai sistem kekuasaan modern. Tentu, ini adalah klaim kontroversial, tetapi patut direnungkan. Apakah ada kaum pembangkang versi baru yang terus menolak kebenaran, menghancurkan moralitas, dan mengutamakan keuntungan duniawi di atas segalanya? Kisah ini adalah cermin bagi kita semua. Apakah kita, sebagai individu, berani berdiri di sisi kebenaran meskipun itu sulit? Atau, apakah kita memilih untuk diam dan menjadi bagian dari sistem yang melawan nilai-nilai yang benar? Karena pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang kaum yang hidup di masa lalu. Ini adalah peringatan abadi bagi seluruh umat manusia, bahwa kebenaran akan selalu menang, meskipun jalannya penuh duri dan pengorbanan. Merenungi kehancuran kaum yang tega membunuh 300 nabi ini, kita perlu memahami bahwa Tuhan tidak menurunkan hukumannya tanpa peringatan. Sebelum kehancuran datang, para nabi diutus untuk memberikan kesempatan kepada mereka agar bertobat. Tetapi mereka menolak, bahkan mengejek peringatan itu. Mereka melihat para nabi bukan sebagai pembawa rahmat, melainkan ancaman bagi gaya hidup mereka yang penuh dosa. Kesombongan dan rasa superioritas mereka membuat mereka berpikir bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan atau hukumnya. Mereka merasa kekuasaan, harta, dan kekuatan mereka sudah cukup untuk memastikan dominasi mereka atas dunia. Namun, satu hal yang sering terlupakan adalah bagaimana sikap para nabi ini. Di tengah ancaman dan kebencian, mereka tidak pernah menunjukkan permusuhan. Sebaliknya, mereka tetap sabar dan mengajarkan kebaikan dengan cinta kasih. Mereka tahu bahwa tugas mereka adalah menyampaikan pesan Tuhan, bukan memaksakan perubahan. Tetapi kaum ini justru memanfaatkan kelembutan hati para nabi sebagai kelemahan. Mereka menganggap para nabi ini bisa dihancurkan dengan mudah karena tidak melawan. Padahal, kelembutan itu adalah kekuatan spiritual yang jauh lebih besar daripada kekuasaan duniawi mereka. Ketika hukuman Tuhan akhirnya turun, kehancuran itu tidak hanya menghancurkan fisik mereka, tetapi juga melunturkan sejarah mereka. Kota-kota megah yang dulu menjadi simbol kekuatan dan kemakmuran mereka kini hanya menyisakan puing-puing. Nama mereka hilang dari catatan sejarah, hanya disebut dalam kitab-kitab suci sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Yang paling ironis, banyak dari mereka yang tidak sempat menyadari kesalahan mereka sebelum bencana menghantam. Dalam sekejap, semuanya lenyap. Kekayaan, kekuasaan, bahkan nyawa mereka sendiri. Namun, apa sebenarnya yang kita pelajari dari kisah ini? Apakah kehancuran ini cukup untuk menjadi peringatan bagi umat manusia? Sayangnya, sejarah menunjukkan bahwa manusia cenderung mengulang kesalahan yang sama. Bahkan hingga hari ini, kita melihat bagaimana banyak orang atau kelompok yang menolak kebenaran demi mempertahankan kekuasaan atau gaya hidup mereka. Mereka memfitnah, membungkam, atau bahkan menghancurkan siapapun yang berani menantang status quo. Apakah kita, sebagai umat modern, begitu berbeda dari kaum yang menghancurkan 300 nabi ini? Ada teori yang mengatakan bahwa perilaku seperti ini adalah bagian dari siklus sejarah manusia. Di setiap zaman, akan selalu ada kelompok yang menolak kebenaran, yang lebih memilih untuk hidup dalam kesombongan dan dosa. Tetapi di sisi lain, akan selalu ada individu-individu yang dipilih untuk menyuarakan kebenaran, meskipun harus menghadapi risiko besar. Para nabi di masa lalu adalah simbol dari perjuangan ini. Tetapi di zaman sekarang, perjuangan itu seringkali diwakili oleh aktivis, ilmuwan, atau bahkan orang-orang biasa yang berani berdiri untuk apa yang benar. Lebih menarik lagi, beberapa teori konspirasi modern mengklaim bahwa sisa-sisa kaum pembangkang ini tidak benar-benar punah. Sebaliknya, mereka menyebar dan menyusup ke berbagai kekuasaan di dunia modern. Mereka memanfaatkan teknologi, politik, dan ekonomi untuk melanjutkan agenda mereka. Apakah ini hanya teori tanpa dasar atau ada kebenaran di baliknya? Yang jelas, pola pembangkangan terhadap kebenaran terus berulang, baik dalam skala besar maupun kecil. Yang lebih penting dari semuanya adalah bagaimana kita,
sebagai individu, merespons kisah ini? Apakah kita mengambil pelajaran dari sejarah dan berusaha hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran? Ataukah kita justru menjadi bagian dari siklus pembangkangan yang sama? Karena pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita. Kita bisa menjadi bagian dari solusi, atau kita bisa menjadi bagian dari masalah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebenaran akan selalu bertahan, meskipun ditolak atau ditekan. Para nabi mungkin telah dibunuh, tetapi pesan mereka tetap hidup. Dan begitu pula, mereka yang berdiri di sisi kebenaran hari ini mungkin menghadapi banyak rintangan. Tetapi perjuangan mereka akan menjadi bagian dari cerita yang lebih besar. Kisah tentang keberanian, keteguhan, dan kemenangan kebenaran atas kejahatan. Seperti yang telah terjadi berkali-kali dalam sejarah umat manusia. Ketika hukuman Tuhan diturunkan kepada kaum yang membunuh 300 nabi, dampaknya tidak hanya memusnahkan mereka secara fisik, tetapi juga melucuti kebanggaan dan warisan mereka. Kota-kota megah yang pernah mereka bangun menjadi reruntuhan yang ditelan waktu. Kekayaan mereka, yang dulu menjadi simbol kesombongan, berubah menjadi debu. Dan nama mereka, yang dulu diagungkan di antara bangsa-bangsa, hanya tinggal kenangan yang suram. Namun, apa sebenarnya yang membuat kaum ini begitu berani melawan Tuhan? Apakah mereka hanya tersesat oleh nafsu duniawi, atau ada sesuatu yang lebih besar yang mendorong mereka ke jalan kehancuran? Para ahli sejarah dan teolog menyebutkan bahwa kaum ini bukan hanya kaya dalam materi, tetapi juga memiliki pengetahuan dan teknologi yang dianggap sangat maju di zamannya. Mereka membangun struktur-struktur besar, menaklukkan alam, dan menciptakan peradaban yang mengesankan. Tetapi semua itu membuat mereka lupa bahwa segala yang mereka miliki adalah karunia Tuhan, bukan hasil usaha mereka semata. Kesombongan menjadi penyakit utama yang menghancurkan hati mereka, hingga mereka tidak hanya menolak kebenaran, tetapi juga menyerang para pembawa pesan Tuhan. Namun, perlawanan mereka terhadap para nabi tidak berhenti pada pembunuhan. Mereka juga menciptakan propaganda untuk mendiskreditkan para nabi tersebut. Mereka menyebarkan fitnah bahwa para nabi hanyalah orang-orang biasa yang tidak pantas menerima wahyu. Mereka menuduh para nabi sebagai pengkhianat, penyebar ketakutan, atau bahkan ancaman terhadap stabilitas masyarakat mereka. Dengan cara ini, mereka berusaha meyakinkan masyarakat bahwa menolak dan membunuh para nabi adalah tindakan yang benar. Tetapi mengapa Tuhan tetap membiarkan mereka? Mengapa Tuhan tidak langsung menghukum mereka setelah mereka membunuh nabi yang pertama? Jawabannya adalah bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Tuhan mengirimkan nabi demi nabi, memberikan tanda-tanda kekuasaannya, dan memberikan waktu bagi mereka untuk menyadari kesalahan mereka. Tetapi alih-alih bertobat, mereka semakin keras kepala. Bahkan, mereka menjadikan pembunuhan para nabi sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan mereka. Hukuman akhirnya datang, tetapi tidak seperti yang mereka bayangkan. Dalam beberapa tradisi, dikatakan bahwa kaum ini dihancurkan oleh bencana alam yang dahsyat. Gempa bumi, banjir besar, atau badai yang menyapu bersih kota-kota mereka. Dalam tradisi lain, disebutkan bahwa mereka saling menghancurkan satu sama lain dalam perang saudara yang panjang dan berdarah. Apapun bentuknya, kehancuran mereka adalah pengingat bahwa tidak ada kekuatan manusia yang bisa melawan kehendak Tuhan. Tetapi yang lebih menarik adalah dampak dari kehancuran mereka terhadap peradaban berikutnya. Banyak bangsa yang lahir setelah mereka menggunakan kisah ini sebagai pelajaran. Mereka menyadari bahwa kekuasaan dan kekayaan tidak berarti apa-apa tanpa iman dan moralitas. Mereka memahami bahwa menolak kebenaran hanya akan membawa kehancuran. Namun tidak semua bangsa mengambil pelajaran ini. Beberapa justru mengulangi kesalahan yang sama, membangun peradaban yang sombong dan melupakan Tuhan. Kisah kaum ini juga memunculkan pertanyaan besar. Apakah kita hari ini sedang mengulangi kesalahan mereka? Apakah kita, dalam pencapaian teknologi dan kekayaan kita, telah melupakan Tuhan dan kebenarannya? Apakah kita juga menolak kebenaran yang ada di depan mata kita, hanya karena itu tidak sesuai dengan keinginan kita? Dan yang lebih penting, apakah kita akan berakhir seperti mereka? Yang jelas,
Kisah ini adalah pengingat bahwa sejarah selalu memiliki cara untuk berulang. Mereka yang tidak belajar dari sejarah akan menjadi korban dari kesalahan yang sama. Dan mereka yang menolak kebenaran pada akhirnya akan menghadapi konsekuensi dari penolakan itu. Sebagai manusia, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan berdiri di sisi kebenaran, atau kita akan menjadi bagian dari kaum yang hilang dalam sejarah? Kaum yang pernah membunuh 300 nabi ini meninggalkan warisan yang kelam, namun juga menjadi pelajaran penting bagi umat manusia sepanjang sejarah. Meski mereka sudah punah, kisah mereka tetap hidup sebagai pengingat bahwa kekuasaan dan kedudukan yang tinggi tidak bisa menyelamatkan siapapun dari keadilan Tuhan. Kehancuran mereka memberi kita perspektif tentang betapa besar dampak dari kesombongan dan penolakan terhadap wahyu Tuhan. Namun, bagi banyak orang, kisah ini tidak hanya berhenti di situ. Bagaimana kita menilai masyarakat yang terus saja mencari kekuatan tanpa mengindahkan moralitas dan tanggung jawabnya? Bagaimana kita menilai bangsa-bangsa yang terus berlomba-lomba mencari kemajuan duniawi tanpa mempertimbangkan keseimbangan spiritual? Apakah kita, dalam zaman modern ini, sedang melangkah ke arah yang sama? Banyak yang berpendapat bahwa meskipun dunia kita telah berubah jauh, sifat dasar manusia dalam hal keserakahan dan penolakan terhadap kebenaran tetaplah sama. Dalam konteks ini, kisah kaum yang membunuh nabi-nabi ini menjadi relevansi besar bagi kehidupan kita saat ini. Peradaban kita, dengan segala teknologi dan kemajuan, tidak berbeda jauh dalam hal potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dari konflik politik yang mengorbankan ribuan jiwa hingga ketidakadilan sosial yang mengabaikan mereka yang paling membutuhkan, banyak yang melihat sejarah ini sebagai cermin dari ketidakadilan yang berulang dalam masyarakat modern. Tak hanya itu, kisah mereka juga memberikan peringatan yang keras tentang pentingnya menghormati dan mendengarkan mereka yang membawa pesan-pesan kebenaran. Kita hidup di dunia yang semakin terbuka terhadap berbagai ide, tetapi seringkali, suara yang mengajak kita kembali ke jalan kebenaran dan moralitas justru dibungkam atau diabaikan. Apakah kita akan mengikuti jejak mereka yang menentang para nabi, atau akan memilih untuk mendengarkan suara kebenaran yang mungkin tidak selalu mudah diterima? Akhirnya kisah ini mengajak kita untuk melakukan refleksi mendalam. Apa yang akan terjadi jika kita tidak belajar dari sejarah dan kesalahan masa lalu? Apa yang akan terjadi jika kita terus menutup mata terhadap kebenaran hanya karena kita tidak ingin melepaskan kekuasaan atau kenyamanan yang kita nikmati? Apakah kita siap menghadapi akibat dari penolakan itu? Kehancuran kaum yang membunuh 300 nabi tidak hanya sebagai peringatan bagi mereka yang hidup pada waktu itu, tetapi juga untuk kita semua yang hidup di zaman yang jauh berbeda. Sejarah memberi kita pelajaran, namun pilihan tetap ada di tangan kita. Apakah kita akan belajar dari mereka, atau kita akan mengulangi kesalahan yang sama? Kisah kaum yang membunuh 300 nabi ini tidak hanya menyentuh aspek spiritual dan moralitas, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan ilmu dan pengaruhnya terhadap peradaban. Dalam sejarah mereka, banyak nabi yang diutus untuk memberi petunjuk dan peringatan. Namun setiap kali mereka muncul, kaum ini menentang dengan kekerasan dan kebencian. Ini menggambarkan betapa pentingnya peran pemimpin spiritual dalam menjaga keseimbangan masyarakat. Namun satu pertanyaan yang terus muncul adalah, mengapa mereka menentang nabi-nabi yang datang membawa wahyu dan petunjuk hidup? Apakah mereka benar-benar tidak bisa melihat kebaikan dalam pesan yang disampaikan? Atau adakah sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang terkait dengan kekuasaan dan ambisi pribadi, yang membuat mereka menutup telinga dan hati terhadap kebenaran? Bisa jadi mereka merasa terancam oleh perubahan yang dibawa oleh para nabi, yang mengajak mereka untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengapa kekerasan menjadi jalan keluar bagi mereka yang merasa terancam oleh pesan kebenaran? Ini adalah pertanyaan yang relevan hingga saat ini. Banyak masyarakat yang mengalami krisis spiritual dan moral, seringkali terjebak dalam pola pikir yang sempit dan takut terhadap perubahan yang dibawa oleh mereka, yang berusaha menyampaikan pesan kebenaran. Sejarah ini memberi peringatan akan bahaya ketakutan yang berujung pada kebencian, dan betapa pentingnya kita untuk membuka diri terhadap ide dan pemikiran baru yang dapat membawa kebaikan bagi umat manusia. Tidak hanya dalam konteks agama,
tetapi juga dalam banyak aspek kehidupan kita sekarang. Kita dapat melihat bagaimana ketakutan terhadap perubahan dan ketidakmampuan untuk menerima kenyataan seringkali menjadi akar dari perpecahan dan kekerasan. Keberanian untuk mendengarkan dan merenungkan pesan-pesan yang datang dari mereka yang lebih bijaksana, lebih tahu, dan lebih memahami, seringkali menjadi kunci untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, kisah kaum yang membunuh 300 nabi ini tidak hanya menjadi sejarah yang terkubur dalam waktu, tetapi juga sebuah pelajaran yang perlu kita bawa sepanjang hidup. Kehancuran mereka yang disebabkan oleh kesombongan dan penolakan terhadap wahyu Tuhan adalah peringatan bagi kita semua agar tidak terjebak dalam siklus kebencian dan kekerasan, dan agar kita selalu terbuka terhadap kebenaran yang datang, meskipun kadang sulit untuk diterima. Kita, sebagai bagian dari umat manusia, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebenaran, keadilan, dan kasih sayang. Sejarah mereka harus menjadi cermin bagi kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih adil. Hanya dengan cara ini kita dapat menghindari kehancuran yang mereka alami, dan menciptakan dunia yang lebih damai bagi generasi mendatang. Kisah tragis kaum yang membunuh 300 nabi ini juga membawa kita pada refleksi yang mendalam tentang sifat manusia yang mudah terjebak dalam kebencian dan keangkuhan, serta bagaimana hal tersebut dapat mengarah pada kehancuran. Setiap nabi yang mereka bunuh adalah simbol dari harapan akan perubahan yang lebih baik, tetapi mereka memilih untuk menutup mata dan hati mereka terhadap kebaikan yang ditawarkan. Keberanian para nabi yang tetap menyampaikan wahyu, meskipun tahu bahwa hidup mereka dalam bahaya, memberikan pelajaran tentang keteguhan hati dalam berpegang pada kebenaran. Mereka tidak gentar menghadapi ancaman dan kekejaman, karena mereka memahami bahwa mereka membawa pesan yang lebih besar daripada kehidupan mereka sendiri. Dalam sejarah ini, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu mudah diterima, dan seringkali dibayar dengan pengorbanan yang sangat besar. Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa meskipun begitu banyak nabi yang dibunuh, pesan mereka tetap hidup dan menginspirasi. Hingga saat ini, banyak dari kita yang belajar dari ajaran mereka tentang keadilan, kasih sayang, dan pengabdian kepada Tuhan. Bahkan di tengah penindasan dan penolakan, kebenaran tetap menemukan jalannya, menembus batasan waktu dan ruang. Dalam konteks ini, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, sejauh mana kita sebagai umat manusia dapat menerima kebenaran, terutama ketika kebenaran tersebut tidak sesuai dengan keinginan atau kenyamanan kita. Apakah kita akan menanggapi pesan-pesan kebaikan dengan hati terbuka, atau malah berusaha menutupinya dengan kebencian dan penolakan? Sejarah ini juga memperingatkan kita tentang bahaya ketakutan terhadap perubahan yang dibawa oleh pesan-pesan moral dan spiritual. Ketika masyarakat terlalu nyaman dengan kebiasaan buruk mereka cenderung menolak apapun yang dianggap sebagai ancaman terhadap status quo. Keberanian untuk berubah dan menerima perbaikan adalah kualitas yang harus kita pelihara, agar kita tidak terjebak dalam siklus kebencian dan kekerasan yang pernah menghancurkan kaum-kaum terdahulu. Pada akhirnya, kisah ini adalah panggilan untuk kita semua agar lebih terbuka terhadap kebenaran, dan untuk berani menghadapi tantangan dan perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki dunia ini. Kita harus mempelajari dari kesalahan yang telah dilakukan oleh kaum yang membunuh nabi-nabi ini, agar tidak mengulangi kehancuran yang mereka alami. Dengan memegang teguh nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kasih sayang, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Kisah kaum ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan, baik atau buruk, memiliki konsekuensi, dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Lanjutan dari kisah ini memperlihatkan betapa keangkuhan dan kebencian yang mendalam terhadap pesan kebenaran dapat menghancurkan bukan hanya individu-individu, tetapi juga seluruh peradaban. Kaum yang membunuh 300 nabi ini menjadi bukti bahwa ketika kekuasaan dan ketakutan menguasai hati manusia, mereka dapat menutup mata terhadap kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Pada titik tertentu, mereka merasa bahwa kekuatan fisik dan otoritas duniawi mereka lebih kuat dari apa yang disampaikan oleh nabi-nabi yang penuh kasih dan pengertian.
Namun, seperti yang terlihat dalam perjalanan sejarah, kebenaran tidak bisa dihentikan. Meskipun ratusan nabi dibunuh, pesan-pesan mereka terus menyebar, menembus batas waktu dan ruang. Mereka mungkin telah menghapus kehidupan fisik para nabi, tetapi mereka tidak bisa menghapus ajaran yang telah mereka wariskan. Ajaran-ajaran ini membentuk dasar moral bagi umat manusia, memberi kita pedoman untuk hidup dengan kebajikan, keadilan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Akhirnya, kaum yang pernah membunuh nabi-nabi ini terjerumus dalam kehancuran mereka sendiri. Penolakan terhadap kebenaran tidak dapat menghindarkan mereka dari konsekuensi tindakan mereka. Dalam banyak kasus, peradaban-peradaban yang menindas kebenaran dan moralitas akhirnya mengalami keruntuhan. Ini adalah pengingat bahwa tidak ada kekuatan yang bisa bertahan selamanya jika dibangun atas dasar kebohongan dan penindasan. Namun, dalam cerita ini juga terdapat harapan. Harapan bahwa meskipun rintangan dan penolakan terhadap kebenaran sangat kuat, pada akhirnya kebaikan akan menang. Setiap generasi memiliki kesempatan untuk belajar dari sejarah, untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, dan untuk menyambut dengan hati terbuka pesan-pesan perubahan yang datang untuk kebaikan umat manusia. Dari kisah tragis ini, kita belajar untuk tidak hanya melihat peristiwa-peristiwa sejarah sebagai sesuatu yang terjadi pada masa lalu, tetapi juga untuk merenungkan bagaimana kita dapat bertindak lebih baik di masa depan. Bagaimana kita dapat menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan, keadilan, dan kasih sayang kepada dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kita sebagai manusia harus terus berjuang untuk kebenaran, bahkan ketika menghadapi kesulitan dan perlawanan. Jangan biarkan ketakutan atau kebencian menghalangi kita dari mengikuti jalan yang benar, seperti para nabi yang dengan tegar dan penuh keberanian menyampaikan wahyu dari Tuhan, meskipun menghadapi ancaman kematian. Mereka adalah teladan bagi kita untuk tetap setia pada kebenaran, tidak peduli seberapa besar rintangan yang kita hadapi. Cerita ini adalah panggilan untuk kita semua, untuk merenungkan kembali tindakan kita, nilai-nilai yang kita anut, dan dampak yang bisa ditimbulkan oleh keputusan yang kita buat dalam hidup ini. Kita diberi kesempatan untuk memilih jalan kebaikan atau keburukan, dan setiap pilihan kita akan membawa dampaknya, baik untuk kita sendiri maupun untuk dunia ini. Melanjutkan kisah ini, kita juga perlu mempertanyakan, mengapa kebencian terhadap kebenaran begitu kuat hingga mampu menggerakkan suatu kaum untuk menumpahkan darah nabi-nabi yang diutus? Mengapa begitu banyak orang yang tidak menerima kebenaran meski sudah jelas di depan mata? Mungkin jawabannya terletak pada ketakutan. Ketakutan akan perubahan yang akan mengubah tatanan yang sudah mereka bangun. Ketakutan akan kehilangan kekuasaan. Atau bahkan ketakutan akan tanggung jawab yang datang dengan menjalani kehidupan yang lebih moral dan adil. Sejarah memang penuh dengan kisah-kisah tragis di mana kebenaran dipinggirkan dan dihancurkan oleh kekuasaan yang otoriter. Tetapi sejarah juga mencatat bahwa kebenaran itu tidak bisa dimusnahkan begitu saja. Ia selalu menemukan jalannya untuk hidup kembali, bahkan setelah ribuan tahun. Apa yang dimulai dengan penolakan dan pembunuhan akhirnya membawa perubahan yang tak terhindarkan. Kisah-kisah nabi yang dibunuh ini mungkin dapat membuat kita merenung, tetapi lebih dari itu, ia mengajarkan kita bahwa tidak ada tindakan jahat yang bisa menghindar dari pembalasan Tuhan. Ketika kita melihat ke masa depan, kita ditantang untuk berani melawan ketidakadilan, menuntut kebenaran, dan berbicara untuk mereka yang tidak memiliki suara. Kaum yang menindas kebenaran dan membunuh nabi-nabi ini mungkin mengira mereka telah mengakhiri segalanya, tetapi kita tahu bahwa pesan mereka tetap hidup dalam hati setiap orang yang mencari keadilan, kebenaran, dan cinta. Kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, tetapi kita juga memiliki kekuatan untuk memilih jalan yang benar. Kisah kaum yang membunuh 300 nabi ini mengingatkan kita tentang bahaya dari kekuasaan yang tak terkendali, dan betapa pentingnya menjaga moralitas serta kesetiaan pada prinsip-prinsip yang lebih tinggi. Ini adalah peringatan agar kita tetap waspada terhadap dunia yang kadang terperosok dalam godaan kekuasaan dan ketamakan. Ketika kita terjebak dalam keinginan untuk memegang kendali dan menindas kebenaran, kita tidak hanya melukai orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus selalu berjuang untuk menjadi bagian dari perubahan yang membawa kedamaian, kasih sayang, dan keadilan bagi semua umat manusia.
Kisah ini tidak hanya tentang masa lalu. Ini adalah panggilan bagi kita untuk merenung, belajar dari sejarah, dan memastikan bahwa kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Sebuah pengingat bahwa kebenaran, meski seringkali terpinggirkan dan dihancurkan, akan selalu bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni, dan lebih penuh kekuatan daripada sebelumnya. Ketika kita merenungkan kisah ini, kita seharusnya menyadari bahwa tragedi yang dialami oleh nabi-nabi itu bukanlah hanya soal kekejaman satu kaum terhadap mereka. Ini juga adalah sebuah cerminan dari apa yang bisa terjadi jika kekuasaan tanpa kendali atau prinsip moral yang kokoh mengambil alih. Bagaimana seorang pemimpin atau sekelompok orang bisa begitu kehilangan arah, begitu terikat pada kedudukan dan kekayaan, bahwa mereka memilih untuk menghapus suara-suara kebenaran yang menantang kedudukan mereka. Kisah kaum yang membunuh 300 nabi ini seharusnya menjadi peringatan bahwa sebuah masyarakat bisa menjadi begitu terperosok dalam kejahatan dan penindasan jika tidak ada seorang pun yang berani mengingatkan mereka akan kebenaran. Dalam banyak peradaban, pemimpin dan rakyatnya seringkali terjebak dalam rutinitas kekuasaan dan kemewahan yang menipu, yang menutup mata mereka terhadap kenyataan yang lebih besar. Kebenaran yang disampaikan oleh nabi-nabi ini mungkin terlalu sulit untuk diterima, atau mungkin mengancam kenyamanan dan kestabilan yang sudah dibangun. Namun, meskipun mereka bisa membunuh nabi-nabi tersebut, mereka tidak bisa menghapuskan pesan yang mereka bawa. Pesan tentang keadilan, moralitas, dan pengabdian pada Tuhan. Pesan yang mengajak umat manusia untuk hidup dengan kasih sayang, menghindari kebencian dan kekerasan, serta berbuat baik kepada sesama. Mungkin banyak dari kita yang merasa bahwa pesan tersebut hanya relevan di masa lalu. Tetapi sebenarnya, pesan itu masih sangat relevan hingga saat ini. Bahkan, dalam dunia yang serba cepat dan kadang penuh dengan ketidakadilan seperti sekarang, kita semua masih membutuhkan panggilan untuk bertindak dengan benar, untuk mempertahankan nilai-nilai kebenaran yang lebih tinggi. Penting untuk dipahami bahwa kekejaman yang terjadi pada masa lalu tidak hanya terjadi karena kebencian terhadap individu-individu tersebut, tetapi lebih pada ketakutan akan perubahan. Para penguasa yang merasa terancam oleh nabi-nabi ini merasa bahwa jika kebenaran yang mereka bawa diterima, maka sistem yang ada akan hancur. Mereka mungkin merasa bahwa status quo yang telah lama berjalan akan digantikan oleh suatu tatanan yang lebih adil dan lebih manusiawi, yang mereka tidak ingin hadapi karena itu berarti hilangnya dominasi mereka. Mereka memilih untuk mempertahankan kedudukan mereka, walaupun harus mengorbankan nyawa orang-orang yang hanya menyampaikan pesan kebenaran. Namun pada akhirnya, kebenaran tetap akan menang. Seperti yang kita lihat dalam sejarah, meskipun beberapa nabi dan pejuang kebenaran harus menanggung penderitaan, pengorbanan mereka tidak pernah sia-sia. Perubahan akhirnya tetap datang, meskipun harus melalui jalan yang penuh dengan rintangan dan pengorbanan. Setiap kali kebenaran ditindas, akan selalu ada penerus yang akan terus memperjuangkannya. Setiap kali kebohongan dan penindasan berkembang, akan selalu ada cahaya yang akan menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Mungkin saat ini kita tidak lagi hidup di zaman yang sama seperti nabi-nabi tersebut, namun tantangan moral dan sosial yang kita hadapi tidak jauh berbeda. Kita masih menghadapi ketidakadilan, penindasan, dan pemimpin yang seringkali lebih peduli pada kekuasaan daripada kesejahteraan umat manusia. Karena itu, kisah ini mengingatkan kita untuk tidak pernah melupakan pentingnya memperjuangkan kebenaran, tidak peduli seberapa besar rintangan yang ada. Ini adalah panggilan untuk setiap individu agar tidak takut berbicara ketika melihat ketidakadilan, untuk terus berpegang pada moralitas dan untuk selalu menjaga hati kita pada yang benar. Di dunia yang serba cepat ini, kita mungkin merasa mudah untuk melupakan bahwa kekuatan nyata ada pada mereka yang bertindak dengan integritas dan kebijaksanaan. Jangan pernah meremehkan dampak dari sebuah tindakan yang benar. Seperti nabi-nabi yang dibunuh oleh kaum yang menolak kebenaran, setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, dapat mengubah dunia. Ini adalah pelajaran yang harus kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa meskipun ada banyak kekerasan, kebohongan, dan penindasan di sekitar kita, kita tidak boleh menyerah. Kebenaran selalu akan mengatasi yang salah, bahkan jika memakan waktu berabad-abad. Maka mari kita semua berjuang untuk itu. Kebenaran akan tetap hidup, meskipun ada banyak upaya untuk menguburnya.
Kisah tentang kaum yang membunuh 300 nabi ini lebih dari sekadar sejarah kelam yang telah lama dilupakan. Ia mengingatkan kita bahwa di balik setiap tindakan kekerasan dan penindasan, ada motivasi yang lebih dalam. Motivasi yang berkaitan dengan kekuasaan, ketakutan akan perubahan, dan keengganan untuk menerima kebenaran yang seringkali mengancam kenyamanan atau kestabilan suatu tatanan. Ini adalah kisah yang menggambarkan bagaimana manusia, bahkan dalam posisinya yang terhormat, dapat terperosok dalam kedosaan, mendorong mereka untuk mengabaikan kebenaran demi mempertahankan kekuasaan yang mereka nikmati. Namun, meskipun kaum tersebut berhasil menanggalkan nyawa nabi-nabi yang terpilih, mereka tidak bisa menghentikan dampak dari apa yang telah mereka sampaikan. Kebenaran yang mereka bawa tetap menggema dalam sejarah dan mempengaruhi banyak peradaban yang datang setelahnya. Kata-kata para nabi, meskipun terkadang dianggap ancaman atau gangguan oleh para penguasa, terus berlanjut melalui generasi demi generasi. Ini adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekuasaan duniawi, tetapi pada kebenaran dan keadilan yang tidak bisa dibungkam oleh kekejaman apapun. Penting untuk melihat lebih dalam dan merenungkan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Ketika kita melihat sejarah, kita seringkali terfokus pada peristiwa besar atau pertempuran hebat yang mengubah jalannya peradaban. Namun, banyak perubahan besar juga dimulai dari tindakan sederhana oleh individu yang berani berdiri untuk kebenaran. Bahkan, sejarah seringkali menilai mereka yang mengorbankan hidupnya untuk kebaikan sebagai pahlawan, meskipun mereka tidak memperoleh penghargaan atau kemuliaan pada masa hidup mereka. Begitulah cara sejarah bekerja. Kebenaran kadang-kadang membutuhkan waktu untuk dilihat dan dipahami oleh banyak orang. Kaum yang membunuh 300 nabi ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua, bahwa kebohongan dan penindasan hanya dapat bertahan untuk sementara waktu. Suatu saat, kekuasaan yang dibangun di atas ketidakadilan akan runtuh, seperti yang terlihat pada peradaban-peradaban besar, yang akhirnya jatuh karena penyalahgunaan kekuasaan dan kegagalan mereka untuk mendengar suara-suara kebenaran. Dalam banyak hal, masa depan suatu bangsa atau masyarakat tergantung pada seberapa mampu mereka untuk mendengarkan dan menerima pesan-pesan kebenaran, meskipun itu datang dari sumber yang tidak mereka inginkan atau tidak mereka harapkan. Lebih dari itu, kisah ini juga menunjukkan pentingnya keberanian individu dalam memperjuangkan yang benar. Para nabi ini mungkin tidak memiliki kekuatan besar atau pengikut yang banyak, tetapi mereka tetap berani untuk berbicara tentang kebenaran yang mereka terima, meskipun mereka tahu bahwa itu bisa membawa bahaya atau kematian bagi mereka. Mereka memilih untuk mengikuti petunjuk Tuhan dan menuntun umat manusia ke arah yang lebih baik, meskipun harga yang harus dibayar sangat besar. Tindakan ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa dalam menghadapi ketidakadilan atau kebohongan, kita tidak boleh diam. Setiap suara yang berbicara untuk kebenaran adalah langkah menuju perubahan. Sejarah yang kita warisi bukan hanya sekadar catatan tentang kejadian-kejadian masa lalu. Ia juga menjadi pelajaran yang harus kita ambil dan aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang. Masyarakat kita mungkin berbeda, namun tantangan untuk mempertahankan integritas, kejujuran, dan keadilan tetap sama. Ketika kita melihat kekerasan, ketidakadilan, dan penindasan, kita diingatkan bahwa ini adalah masalah yang lebih besar dari sekadar satu individu atau satu peristiwa. Ini adalah masalah kemanusiaan, dan kita semua memiliki peran dalam menciptakan perubahan. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Tidak ada kekuatan yang dapat bertahan selamanya jika dibangun di atas kebohongan dan ketidakadilan. Suatu saat kebenaran akan terungkap, dan ketika itu terjadi, mereka yang berani berdiri untuknya akan dikenang sebagai pahlawan, meskipun mungkin mereka harus melalui penderitaan yang sangat besar. Kisah nabi-nabi yang dibunuh oleh kaum ini adalah bukti bahwa pengorbanan untuk kebenaran tidak pernah sia-sia, meskipun hasilnya mungkin tidak segera terlihat. Setiap tindakan keadilan, sekecil apapun, membentuk dunia kita menjadi tempat yang lebih baik. Mungkin kita tidak akan selalu melihat hasilnya dalam waktu singkat, tetapi perubahan yang kita buat hari ini akan beresonansi selama berabad-abad. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah tindakan benar, sebuah kata, sebuah keputusan,
atau sebuah pilihan yang dibuat dengan penuh integritas bisa